Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang sedang mengikuti MPLS daring hari ini. Jadi sebelum Bapak menyampaikan materi, terlebih dahulu Bapak ingin memperkenalkan diri di sini. Nama Bapak Pak Daliman. Kebetulan sekarang ini Pak Daliman sendiri itu di SMK Negeri Katon itu jadi kajur, kepala jurusan untuk program studi TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Di kesempatan kali ini Pak Daliman ingin memberikan beberapa penyampaian terkait dengan pengenalan di jurusan TKJ itu sendiri. Adapun materi yang akan saya sampaikan, kita akan simak berikut ini. Oke, kali ini Pak Daliman akan menyampaikan materi tentang pengenalan teknik komputer dan jaringan, supaya anak-anakku semuanya itu bisa paham ya tentang apa itu teknik komputer dan jaringan sebelum masuk terlebih dahulu, sebelum belajar, sebelum kita ada aktivitas yang akan kita jalani selama 1 sampai dengan 3 tahun ini. Di materi kali ini Pak Daliman akan menyampaikan yang pertama itu sekilas tentang jurusan TKJ. Yang kedua itu peluang lulusan, yang ketiga tingkat persaingan, yang keempat itu strategi menghadapi persaingan itu sendiri. Oke, coba kita bahas satu persatu. Sekilas tentang jurusan TKJ. Apa itu jurusan TKJ? Ya, TKJ ini adalah singkatan dari Teknik Komputer dan Jaringan. Teknik Komputer Jaringan. Oke, jadi jangan sampai anak-anakku semuanya nanti begitu di luar ditanya ambil jurusan TKJ itu nggak paham sama sekali tentang apa itu TKJ, taunya jurusan komputer aja udah gitu. Nah, sebenarnya itu kepanjangan dari Teknik Komputer Jaringan. Berikutnya lagi, ini TKJ secara global itu mempelajari tentang apa sih gitu. Yang pada akhirnya kita akan menjalani ini selama 3 tahun ke depan. Seyogianya kita harus paham nih apa yang bakalan kita pelajari di TKJ. Itu yang pertama, itu yang kita akan mempelajari tentang bagaimana merakit dan menginstal perangkat komputer. Merakit dan menginstal perangkat komputer ini yang harus dipahami. Yang kedua, itu bagaimana merawat perangkat-perangkat komputer tersebut. Nah, otomatis kalau misalnya kita bisa merakit, menginstal, kita juga harus bisa merawat perangkat-perangkat komputer. Berikutnya, ya, bagaimana menginstalasi program aplikasi di komputer. Nah, ini nanti akan kita pelajari di TKJ, ya. Sesudah itu, kita juga setidaknya harus bisa memahami bagaimana penggunaan aplikasi yang sudah kita install tadi. Nah, ini akan kita pelajari di kelas 10. Ada di kelas 10 yang seperti ini. Nah, berikutnya lagi kita akan mempelajari bagaimana menginstalasi atau membangun, mengelola, dan merawat server. Nah, tentunya anak-anakku di sini pasti masih jadi tanda tanya nih. Pak, server itu apa sih Pak? Gitu. Nah, server ini adalah tempat atau sebuah komputer ya yang di dalamnya ada aplikasi-aplikasi atau database yang ada di dalam komputer itu sendiri. Nah, seperti gini gambarannya. Kalau anak-anakku masih pengen pengen tahu lebih detailnya tentang apa itu server gitu kan. Nah, server itu sama aja kayak kita gini. Kita menggunakan aplikasi Facebook, menggunakan aplikasi YouTube gitu kan. Itu pastinya ada tempat penyimpanannya. Ya, ada tempat penyimpanannya, baik itu berupa file, baik itu berupa video. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin mengakses
video itu kan pastinya video itu disimpan di suatu tempat. Nah, tempat itu namanya servernya. Nah, bagaimana cara membangunnya itu biasanya yang paham itu anak-anak dari jurusan TKJ itu sendiri. Berikutnya ya, nanti kita juga akan mempelajari bagaimana membangun, mengelola, merawat jaringan lokal maupun jaringan internet gitu. Nah, ini Pak Daliman mau ngasih tahu nama-nama tim yang ada di Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri Kraton. Nah, ini dia. Guru kejuruan kelas 10-nya. Ya. Ada Bu Yoni Pradanita, ada Bu Siti Rehana, ada Pak Dwi Arianto. Untuk kejuruan di kelas 10. Nah, untuk guru kejuruan kelas 11 ada Pak Agus Wahyudi, ada Pak Anton Jagasuma, ada Pak Rani, ada Pak David Hanggara. Di kelas 12 itu ada Pak Daliman sendiri ya. Dan ada Pak Setio Budi. Jangan sampai nanti anak-anakku semuanya begitu ditanya siapa gurunya, itu gurunya guru komputer itu lu, ibu itu lu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nah, setidaknya ini paham dari nama-namanya dulu, nanti terkait ketemu dengan orangnya atau pas ada apa namanya tatap muka atau kita ada pembelajaran daring, nanti mudah-mudahan bisa tahu wajahnya masing-masing. Nih, berikutnya yang akan Pak Daliman bahas itu tentang peluang lulusan. Ini peluang lulusannya, itu kita bisa bekerja sebagai karyawan kalau sudah anak-anakku semuanya sudah lulus. Nah, pertama itu peluang kerja linear dengan jurusan. Maksudnya peluang kerja linear dengan jurusan ini adalah bekerja tapi itu memang sesuai dengan jurusannya. Apa yang dipelajari, apa yang kalian pelajari dari kelas 1 sampai kelas 3 itu kalian terapkan di tempat kerjaan. Nah, itu namanya, itu yang dinamakan linear. Nah, ini salah satunya menjadi IT support, menjadi teknisi IT di perusahaan, instansi pemerintah ataupun swasta. Kalau instansi pemerintah ini biasanya ada kriterianya, kalau memang mereka terima dari SMK jurusan TKJ maka kita bisa. Tapi kalau mereka terimanya dari lulusan lulusan D3 atau S1 maka ya nggak bisa juga gitu. Oke, berikutnya itu kita jadi pengelola server di perusahaan. Jadi kita yang bertanggung jawab dengan kondisi server di perusahaan. Jadi kalau misalnya, anggaplah misalnya kita bekerja di Facebook. Misalnya kita bekerja sebagai pengelola server. Misal. Nah, ketika Facebook itu down, Facebook itu nggak bisa diakses, maka itu menjadi tanggung jawab kita. Untuk kedepannya, Pak Dalman nggak akan bahas materi ini dulu, tentang bagaimana mengelola server, enggak. Kenapa? Ini masih di awal, masih terlalu dini. Berikutnya kita akan jadi pengelola jaringan di perusahaan. Nah, pengelola jaringan ini otomatis ya, semua perusahaan itu rata-rata butuh jaringan internet, apalagi di kondisi pandemi seperti sekarang ini. Kuncinya memang ada di pengelola jaringannya. Kalau nggak ada pengelolanya, perusahaannya pasti bakalan trouble atau bermasalah. Berikutnya lagi, kita bisa bekerja kalau sudah lulus nih dan punya skill, bekerja di perusahaan konsultan IT. Nah, jadi ada vendor-vendor pihak ketiga ya yang membutuhkan tenaga kita untuk bekerja di perusahaan mereka. Nah, biasanya konsultan IT ini punya kaitan dengan pemerintah, instansi pemerintah ataupun instansi swasta. Biasanya mereka sewa jasa konsultan. Nah, kita bisa bekerja di bawah naungan konsultan IT tersebut. Nih, bekerja di kepolisian atau TNI dan yang bidangnya bidang cyber. Ini dibutuhkan. Jadi kalau misalkan kita jadi dari SMK TKJ pengen daftar jadi di kepolisian atau di TNI, kalau kita ngakunya jurusan TKJ maka bakal dites gitu. Bakal dites, ya tesnya sesuai dengan bidang cyber tersebut, bidang keilmuan kita. Kalau misalnya kita ahli setting server, maka kita akan dites bagaimana setting servernya.
Oke, berikutnya lagi peluang lulusan bekerja sebagai karyawan lagi. Ini yang masih linear lagi. Kita bisa bekerja di ISP, Internet Service Provider. Contohnya kan Telkom, gitu. Ada lagi tuh GPL, ada lagi Indosat dan lain-lain. Atau bekerja di BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, yang memiliki unit usaha program internet masuk desa. Nah, ini kalau di desanya ada BUMDes yang dia punya unit usaha program internet masuk desa, ini masuk rumah. Sorry. Nah, ini ada satu lagi nih berikutnya. Peluang kerja satu rumpun keilmuan tapi beda jurusan. Maksudnya sama-sama di komputer nih, gitu. Tapi jurusannya berbeda. Jadi programmer, bisa nggak anak TKJ jadi programmer? Tentu bisa. Kalau misalnya kalian belajar pemrograman dasar yang kalian dapat nantinya itu diperdalami lagi. Terus menjadi editor gambar dan video, termasuk konten kreator, itu bisa nggak? Bisa. Anak TKJ itu bisa ke arah sini. Kenapa? Kalau dia memperdalami mapel yang dipelajari di kelas 1. Dan tentunya ya harus kreatif juga gitu, bukan cuma ngandelin dari sekolah gitu. Nah, ini ada berikutnya peluang kerja di luar jurusan. Di mana itu? Di kepolisian, TNI, Alfamart, Indomaret, staf kantor perusahaan, staf kantor desa, sales, atau bekerja di luar negeri. Ini peluang berikutnya, itu peluang lulusan wirausaha atau wira swasta. Ini di sini kita, kalau misalnya sudah lulus nanti, anak-anakku semuanya bisa membuka usaha sesuai dengan jurusan nih. Apa itu? Toko komputer, jasa servis pemasangan jaringan internet. Ada lagi tuh, jasa servis perawatan jaringan, jasa servis komputer dan perangkat komputer lainnya. Maksudnya jasa servisnya dan perangkat-perangkat komputer lainnya itu bisa. Jasa pemasangan dan perakitan running text, jasa RT RW-net. Nah, tentunya dengan menjadi reseller dari perusahaan resmi. Misalnya gini, kita punya ikatan kerjasama dengan orang yang punya perusahaan ISP. Nah, kita bisa jadi resellernya, jadi agen mereka. Nah, atau membuka usaha apapun walaupun tidak sesuai dengan jurusan, itu bisa nggak? Ya tetap bisa gitu. Nah, ini peluang lulusan melanjutkan ke perguruan tinggi. Salah satunya kita bisa melanjutkan ke melanjutkan kuliah ke kampus negeri, Unila, ITERA, UIN, Polinela, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Bisa dengan ikut SNPTN, SBMPTN, dan lain-lain. Melanjutkan kuliah ke kampus swasta. Ya. Ini jangan takut kalau misalkan yang mau melanjutkan nggak ada biaya, kan ada sekarang ini ada KIP, Kartu Indonesia Pintar, ya, yang sampai ke tingkatan kuliah. Bukan cuma sampai di ini aja, bukan cuma sampai di SMA, SMK aja, bukan, tapi sudah sampai di tahap tingkat perguruan tinggi atau kuliah. Sekarang tingkat persaingannya. Sekarang ini jumlah SMK itu ada 487 sekolah. Jumlah siswa lulus per tahun rata-rata jurusan TKJ 487 sekolah dikali satu kelas, dikali 30 siswa. Ini ada 14.610 lulusan ini minimal. Gimana kalau ada 2 kelas? Perusahaan ISP di Lampung, ya, itu ada 15 perusahaan berdasarkan situs APJI, ya. Ini asosiasi untuk jaringan, ya, pengusaha jaringan ini. Nah, sekarang kita coba hitung, ya, rasio rata-rata penerimaan pegawai
15 orang per tahun. 15 kali 15 berarti ada 325 pegawai. Untuk satu perusahaannya dia 15 orang. 15 perusahaan menerima 15 orang per perusahaan. Berarti ada 325 pegawai. Bayangkan kalau misalnya 14.000 ini ya, 610 lulusan ini yang diterima cuma 325. Ini kalau kita berhitung di ISP. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa 14.610 ini memperebutkan posisi 325 pegawai. Jika hanya berharap bekerja sebagai karyawan di ISP. Oleh karena itu, karena tingkat persaingan yang tinggi ini anak-anakku semuanya, maka kita harus punya strategi. Kita harus paham trik-triknya. Bagaimana menyiasati ini? Bagaimana menghadapi tingkat persaingan yang luar biasa. Ini bukan 1 banding 2 lagi, udah 325 berbanding dengan 14.000 gitu, 300 itu. Nah, coba gimana langkahnya? Oke, ini Pak Daliman buka strategi menghadapi persaingan yang seperti itu tadi. 1, harus memiliki pengetahuan apa saja yang harus dipelajari dalam 3 tahun ke depan, sehingga kalian itu punya target belajar. 1 tahun ini saya mau ngapain, saya bisa apa, itu kalian harus paham. Jangan sampai nggak paham sama sekali, bahaya gitu. Jadi misalnya contoh, saya pengen bisa memperbaiki komputer tahun ini, maka targetkan itu 1 tahun itu kalian harus bisa melakukan perbaikan terhadap komputer. Misalnya ini baru permisalan gitu. Terus tahun kedua saya harus bisa ngapain, tahun ketiga harus bisa ngapain. Boleh kalau misalkan Pak saya nggak tahu nih apa yang harus saya pelajarin. Oke, bisa konsultasi dengan Kajur, nanti bakal Pak Daliman kasih tahu, Pak Daliman buka tuh apa yang harus dipelajari selama 3 tahun, bahkan selama 1 tahun apa aja yang harus dipelajari, tahun kedua apa aja, tahun ketiga apa aja, nanti Pak Daliman bisa kasih tahu itu. Nah, intinya kalian harus punya target belajar 1 tahun bisa ngapain, tahun kedua bisa ngapain, tahun ketiga bisa ngapain. Terus berupaya mempunyai sarana belajar mandiri di rumah. Nah, ini yang kadang salah persepsi nih, ya. Sehingga kalian sekolah di jurusan TKJ tapi sama sekali nggak punya sarana belajar mandiri. Kita mau belajar mau pinter komputer ya, tapi di rumah kita nggak punya komputer, punyanya bisa megangnya cuma di sekolah aja gitu. Sedangkan di sekolah itu udah campur-campur. Makanya di sini yang harus disiasati, berupaya mempunyai sarana belajar mandiri di rumah, entah nabung, entah mau sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Di tahun ketiga awal kita udah baru punya, maka itu harus diniatkan terlebih dahulu. Itu. Kalau di sekolah memang difasilitasi dengan lab, dengan komputer, dengan peralatan, tapi posisinya alat itu nggak bisa semau kalian bawa pulang, itu nggak bisa gitu. Karena itu fasilitas untuk di sekolah. Kalau fasilitas untuk di rumah, eksperimen sendiri di rumah, maka harus punya sarana belajar mandiri di rumah. Oke, harus belajar dari referensi media online nih ya. Kita bisa belajar dari YouTube, dari blog atau website. Kuncinya di sini berikutnya adalah kita hobi mengasah literasi, membaca buku referensi, maksudnya baca ya buku-buku praktikum TKJ, habis itu tonton video tutorial, habis itu praktek, jangan cuma baca. Tonton video, praktek, baca, praktek, itu kayak gitu. Nah, terus kondisinya gimana kalau misalnya kita nggak punya sarana belajar mandiri tadi? Ini fungsinya punya sarana belajar mandiri tadi. Jadi kita bisa praktek sendiri, bisa nonton video, habis itu praktek lagi di rumah, memperdalami semuanya. Apa yang disampaikan di sekolah bisa kita perdalami di rumah. Terus kita juga harus memiliki skill lain, berupaya untuk memiliki skill yang lain.
yang masih satu rumpun keilmuan, misalnya pemrograman, editing video, editing gambar. Lah itu kita dapat dari mana, Pak? Kalau misalkan kan di TKJ-nya nggak dipelajari nih, ya udah kalian boleh ikut yang namanya ekskul, ya. Ekskul yang ada kaitannya dengan jurusan ataupun yang tidak ada di jurusan tersebut tapi masih satu rumpun keilmuan. Nah, ini yang harus kita cari. Berikutnya kita harus mempunyai soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, ini nanti akan diberikan di mapel PKK, produk kreatif kewirausahaan, yang materinya ada soft skillnya, tapi tentunya kalian harus banyak-banyak belajar juga. Kalau misalkan nanti ada yang namanya ekskul hard skill kejuruan dan ekskul soft skill, ya, maka ini tetap harus kalian ikuti. Nah, yang namanya soft skill itu kayak kerjasama, terus habis itu bagaimana mengatur waktu, terus habis itu bagaimana etika kita, itu ranahnya ke soft skill, bukan ke hard skill. Mau sehebat apapun kalian, kemampuan kalian di jurusan, kalau misalkan tidak punya soft skill, percuma. Bagaimana kerjasamanya, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, ini sangat dibutuhkan. Oke, mungkin cukup itu saja materi penyampaian dari Pak Daliman, ya. Harapan Pak Daliman kalian tetap semangat di jurusan TKJ ini, ya, di SMK Negeri Katon. Jadi silahkan renungkan, dipersiapkan apa yang sudah Pak Daliman sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.